OJK. Nah, OJK melakukan screening itu dalam 1 tahun kan 2 kali. Nah, itu kamu bisa cek. Kalau kemudian ternyata sahammu itu terlempar dari daftar efek syariahnya OJK dan dinyatakan tidak syariah lagi, apa yang terjadi dengan saham investor? Yang pertama, kalau sahammu itu berupa reksadana, jadi kamu tidak membeli sahamnya sendiri, tapi membeli reksadana dari manajer investasi, kemudian di portofolio dari manajer investasi itu ada saham-saham syariah yang kemudian terlempar dari DES, ya, dari daftar efek syariah. Maka yang akan melakukan cleansing, ya, akan melakukan pembersihan itu adalah manajer investasi. Ya, manajer investasi akan otomatis mengeluarkan saham-saham yang tidak syariah tadi, kemudian mengganti portofolionya dengan saham-saham yang masih terdaftar di daftar efek syariah. Jadi sebagai investor tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi artinya kalau kemudian dikaitkan dengan kerugian tidak ada masalah. Ya, karena kamu tidak perlu melakukan apa-apa, yang akan melakukan cleansing itu adalah manajer investasimu. Kalau kamu berinvestasi saham syariah dalam bentuk reksadana. Nah, kalau kemudian kamu berinvestasinya sebagai investor sahamnya langsung, bagaimana kalau kemudian saham yang kamu beli itu terlempar dari DES? Nah, jadi kalau saham syariah itu terlempar dari DES, maka otomatis saham itu akan masuk ke listing saham konvensional. Ya, jadi nggak hilang. Jadi begitu misalnya apa ya yang kemarin itu sempat keluar itu kan ada 20 ya. Ada 20 itu sempat keluar dari daftar efek syariah, maka dia otomatis akan masuk ke listingnya saham konvensional. Nah, setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya jual aja. Ya, jadi kan kalau kamu nggak mau saham konven, tapi karena dia keluar dari DES, kemudian listingnya di konven, ya udah tinggal dijual, sama seperti jual beli biasanya. Ya, jadi ya sudah selesai clear. Jadi sebenarnya tidak ada resiko sih ya, tidak ada resiko yang berkaitan dengan keluarnya saham yang kita beli itu dari daftar efek syariah. Itu sih. Apa ada yang belum dipahami? Terkait reksadana tadi Bunda. Kalau yang reksadana tadi kan dilempar ke reksadana yang lain yang masih syariah. Itu masih sama emiten atau beda emiten, Bunda? Beda emiten dong. Emiten yang lalu kan sahamnya sudah terlempar dari DES. Berarti kan dia sudah tidak syariah lagi kan? Berarti yang mengurusi semua itu sudah dari perusahaan tersebut, Bunda? Dari manajer investasi. Jadi istilahnya itu manajer investasi langsung akan melakukan cleansing, ya. Jadi dalam waktu yang sudah ditentukan, manajer investasi kan sahamnya jadi keluar ke konven gitu kan. Nah, itu manajer investasi yang akan jual saham itu diberi waktu jeda ya, diberi waktu sama OJK. Gitu. Jadi mungkin kan pertanyaanmu loh, Bunda, kalau saya nggak punya akunnya konvensional gitu kan, terus jualnya gimana? Itu sudah diberi waktu. Jadi begitu dia keluar dari daftar efek syariah, OJK akan kasih jangka waktu supaya ini bisa terjual. Nah, nanti kalau sudah di-close, sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau dia dari reksadana, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh OJK itu, manajer investasi akan jual saham ini, saham konven ini. Nah, kemudian uangnya akan diinvestasikan lagi ke saham-saham yang masih listing di daftar efek syariah. Tapi itu semua yang lakukan cleansing manajer investasi. Investor diem aja, terima beres aja. Ya, jadi kalau itu dimasukkan resiko menurut Bunda sih enggak sih, aman-aman aja kalau itu. Enggak ada masalah. Boleh tanya lagi, Bunda? Kalau yang sahamnya tadi kan dipindah ke konvensional, itu memang harus langsung dijual atau bisa dibiarkan juga, Bunda, untuk investasi? Boleh dibiarkan. Itu kalau langsung dijual kan maksudnya Bunda, siapa tahu kamu kan syariah
syariah, loyalis syariah 100% kan. Itu ya. Saham konven adalah haram kan. Kalau kayak gitu kan berarti masih diberi kebijakan oleh OJK, diberi jangka waktu untuk kamu menjualnya gitu loh. Jadi kalau kamu benar-benar syar'i kan, kemudian saham syariahnya jadi konven kan, berarti kamu nggak boleh nih punya saham konvensional, gitu kan? Nah jadi ya harus kamu jual gitu. Jadi artinya nggak hilang gitu loh. Kamu punya kesempatan untuk menjual. Tapi kalau kamu fan-fan aja punya saham konvensional ya udah biarin aja. Artinya saham itu nggak apa-apa gitu. Saham itu nggak masalah. Beda dengan kalau saham itu di delisting gitu kan. Kalau di delisting itu dikeluarkan dari bursa. Nah ini yang bermasalah ya. Tapi kalau keluar dari DES itu kan artinya pada saat screening ada ketentuan-ketentuan syariat yang akhirnya nggak bisa dipenuhi oleh saham itu. Misalnya tiba-tiba waktu di screening ketahuan jumlah utang berbasis bunganya menjadi lebih besar dari ketentuan OJK. Otomatis dia dikeluarkan dari daftar efek syariah kan? Tapi kan sebenarnya sahamnya kan baik-baik saja gitu. Cuman nggak syar'i sekarang, maka masuklah dia di pasar modal konvensional. Nah kalau kalian nggak ada masalah punya saham konven ya udah biarin aja, orang dia nggak sakit kok sahamnya, cuman jadi nggak syar'i gitu aja ya. Nah tapi kalau kamu loyalis syariah kan ya nggak boleh punya saham konvensional, nah monggo dijual. Nah itu OJK kasih tenggat waktu untuk kamu bisa menjualnya gitu ya. Iya Bunda, terima kasih banyak Bunda. Iya Bunda, kalau terkait waktunya tadi, apakah sama atau mungkin ada yang berbeda terkait tenggang waktu yang diberikan oleh OJK? Terkait tenggang waktu yang diberikan oleh OJK tadi untuk menjual, apakah setiap itu berbeda atau mungkin sama dan itu jangka waktunya berapa lama? Jadi yang dimaksud sama itu apa? Tenggang waktunya, mungkin dari perusahaan emiten A, B, C ini dengan jangka waktunya yang diberikan oleh OJK ini apakah berbeda atau sama enggak. gitu? Bentar ya. Oke. Jadi apa namanya? Apakah sama? Setiap sama? Karena itu aturan jangka waktu saja, ya, aturan jangka waktu saja. Jadi kalau apa namanya? Kalau di apa namanya? Bicara praktisnya ya, karena kalau aturan tertulisnya Bunda juga nggak dapatkan. Itu biasanya 5 hari kerja. Di 5 hari kerja itu diberi jangka waktu oleh OJK untuk investor bisa segera menjualnya. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah setiap emiten itu punya jangka waktu yang sama? Ya, karena itu tidak ada kaitannya sama emiten ya. Jadi emitennya sebenarnya nggak ada masalah, cuman aturan screening yang berkaitan dengan saham itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Ya, itu ada yang dilanggar oleh emiten, ketahuan OJK ada yang dilanggar. Jadi sahamnya baik-baik saja, cuman tidak tidak syariah lagi. Nah itu jadi kemudian secara